Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur. Adapun departemen yang dibentuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah, yaitu yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Sumatera, yang kelima Borneo, yang keenam Sulawesi, yang ketujuh Maluku, dan yang ke-8 Sunda Kecil. Kondisi tersebut didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 Aturan Peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dengan ini, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa yang pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Yang ketiga yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Tiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949.
Sewaktu bubarnya Kabinet Menteri pertama di Indonesia Syahrir III, sebagai akibat meluncurnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. Seperti yang pertama, Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta I. Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang kelima, Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya, yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam. Pemberontakan DI atau T2 di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer, dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya, pertama ada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Gerakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung. Tokoh yang terlibat dalam gerakan ini adalah Kapten Raymond Westerling dan didukung oleh Sultan Hamid II yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Republik Indonesia Serikat. Gerakan ini dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan utama dari gerakan ini ialah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini terjadi sekitar pada bulan April 1950 di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya, pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Andi Aziz. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh adanya demonstrasi yang menyebabkan perseteruan antara dua kelompok masyarakat. Pertama, masyarakat anti-federal yang mendesak negara Indonesia Timur atau NIT bergabung dengan RI.
Kedua, golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Tujuan dari pemberontakan ini ialah Andi Aziz ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Selanjutnya ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Gerakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 di Maluku. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Gerakan ini didasari oleh anggapan bahwa Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Tujuan gerakan ini adalah untuk menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Terima kasih.